Halo, selamat datang di part 4 dari Belajar Data. Jadi kita lanjutkan dari terakhir pembahasan kita adalah tentang central tendency. Jadi central tendency, kalau misalkan mau direkap sedikit, adalah nilai yang digunakan untuk dapat merepresentasikan suatu data gitu. Satu nilai yang digunakan untuk merepresentasikan satu data. Kita belajar ada mean, kita belajar ada median. Dan masing-masing ini memiliki perhitungan yang kalau kita bisa benar-benar memahami bentuk dari suatu data, itu kita bisa paham nilai mana yang sekiranya lebih sesuai dalam merepresentasikan data tersebut gitu. Nah, untuk kedepannya sendiri, teknik-teknik statistik yang digunakan yang jauh lebih kompleks itu pada dasarnya akan kembali ke dua atribut statistik yang akan kita pelajari sekarang. Yang pertama adalah central tendency, dan yang satu lagi di sini adalah pengukuran persebaran. Oke, jadi ketika nanti kita akan belajar terkait banyak sekali model-model statistik ke depannya, pada akhirnya akan kembali lagi ke pemahaman kita terhadap dua atribut ini, central tendency dan pengukuran persebaran. Oke, kalau central tendency itu fokus ke satu data yang bisa merepresentasikan seluruh nilai, pengukuran persebaran itu adalah atribut yang menjelaskan bagaimana datanya itu bervariasi satu sama lain. Oke, jadi kedua data ini adalah dua atribut yang akan bisa merekam seluruh informasi dalam data tersebut. Seperti itu ya. Jadi, yang pertama, atribut pertama yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kuantil. Dan kuantil ini kita juga belajar pas SMA ya, kuantil. Ada kuantil 1, kuantil 2, dan kuantil 3. Dan sebenarnya kita sudah menyentuh terkait kuantil 2. Kuantil 2 itu nama lainnya adalah median. Jadi kalau misalkan di sini saya ambil data yang sama, kemudian saya masukkan function kuantil. Kuantil di sini akan membagi data menjadi 4 bagian ya, namanya makanya kuantil. Gitu. 25% pertama, 25% kedua, 25% ketiga, dan 25% terakhir gitu. Sehingga batas-batasnya itu ada di batas 25%, ada di batas 50% atau median ya, dan ada di batas 75%. Bagaimana cara bacanya? Di sini kita bisa lihat bahwa pertama, 25% data itu lebih kecil daripada 16,25, dan 75% sisanya lebih besar daripada 16,25%. 16,25. Kita udah mengerti cara baca median, dan di sini 75% berarti kuantil ketiga, 75% data itu lebih kecil daripada 73, dan 25% data lebih besar daripada 73. Dan di sini saya punya 0% dan 100%, ini adalah nilai minimum dan maksimumnya ya. Jadi sebenarnya hanya dengan data kuantil itu kita bisa mengetahui bagaimana datanya tersebar gitu, nggak sekedar central tendency aja. Oke, jadi ini kuantil. Kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3, di mana seperti yang sudah saya bilang ya, dia membagi menjadi 4 bagian. Bagian antara ini, antara ini, antara ini, dan antara ini, itu total jadi ada 4. Dan dia dibagi berdasarkan Q1, Q2, dan Q3. Seperti itu. Jadi itu untuk kuantil. Kemudian ada satu atribut lagi yang ingin saya bahas di sini adalah standar deviasi dan variansi. Oke. Nah, di sini mungkin saya nggak akan terlalu memberatkan ke variansi. Jadi variansi ini adalah salah satu atribut yang nantinya akan paling sering digunakan dalam mendapatkan informasi. Gitu, informasi dari data. Nanti saya akan bahas lagi terkait kenapa variansi menjadi informasi. Tapi di sini saya akan lebih tekankan ke bagaimana kita memahami standar deviasi. Oke. Jadi
Standar deviasi di sini kalau misalkan mau dikalimatkan adalah standar deviasi mengukur rata-rata sebaran atau rata-rata simpangan, saya pakai simpangan aja, dari data ke sentral tendensinya, atau di sini saya akan sebut meannya. Oke. Jadi kalau saya punya mean, punya sentral tendensi, standar deviasi itu mengukur sebenarnya kalau saya dari seluruh data, kalau ditarik ke garis tengahnya, itu rata-ratanya tuh simpangannya berapa. Oke, jadi untuk lebih mudahnya di sini saya akan coba contohkan. Misalkan saya punya nilai 3, 5, dan 10. Oke, saya punya nilai 3, 5, dan 10. Nah, rata-rata dari 3, 5, dan 10 adalah 6 di sini ya. Dan di sini kalau misalkan saya mau mengetahui simpangan dari data ke sentral tendensi, maksudnya adalah di sini saya punya simpangan pertama, dia adalah 3, simpangan ke-6. Oke. Simpangan kedua adalah 5 yang menyimpang dari 6. Simpangan ketiga adalah 10 yang menyimpang dari 6. Ini yang dimaksudkan dengan simpangan. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa def1 atau simpangan 1 ini nilainya adalah minus 3. Di sini adalah minus 1 dan di sini adalah 4. Nah, ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena di sini saya ini ingin mengukur rata-rata simpangan. Sementara yang saya maksud dari simpangan 3 ke 6, walaupun nilainya itu adalah minus 3, yang saya maksud adalah saya cuma butuh simpangannya aja, atau 3. Gitu, dia menyimpang 3. Yang ini dia menyimpang 1, yang ini dia menyimpang 4. Tapi kalau misalkan saya langsung rata-ratakan dari sini, itu nggak akan bisa kan ya? Karena yang satu ada yang negatif, yang dua ada yang negatif, dan yang satu positif. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Pertama, kita sebenarnya bisa mengabsolutkan, tapi yang paling sering digunakan adalah mengkuadratkan nilai ini. Jadi di sini saya kuadratkan, ini saya kuadratkan, ini juga saya kuadratkan. Oke, jadi saya punya 3 nilai. Ini adalah kuadrat simpangan. Oke, ini adalah kuadrat simpangan yang mana untuk rumus dari standar deviasinya sendiri, kalau misalkan mau saya hitung, itu adalah standar simpangan ini akan saya totalkan, kemudian karena saya ingin cari rata-rata, akan saya bagi ya, akan saya bagi dengan jumlah dari datanya sendiri, yaitu 3. Oke, nah ini saya nggak akan masuk terlalu dalam, tapi ada formulanya di sini menerapkan sesuatu yang kita sebut dengan degree of freedom atau derajat kebebasan, sehingga ini nggak semata-mata 3, jadi dia harus jumlah datanya dikurang 1. Oke, di sini saya tekankan lagi, saya nggak akan bahas ini sekarang, kenapa harus dikurang 1, tapi nilai ini yang kemudian akan kita akarkan lagi. Kenapa? Karena tadi ingat kita melakukan kuadrat di sini. Jadi untuk dapat rata-ratanya, agar tetap bisa merepresentasikan simpangannya, di sini saya akarkan lagi. Oke, di sini saya keluar nilai 3,60, yang mana akan coba saya cross check ya. Di sini saya punya 3, 5, dan 10. Kemudian saya gunakan function SD atau standar deviasi, dan kita lihat ya, hasilnya sama dengan yang dihitung secara manual. Gitu. Artinya apa di sini? Di sini sebenarnya menunjukkan bahwa secara rata-rata data saya ini, si 3, 5, 10, ini memiliki sebaran atau secara rata-rata menyimpang kurang lebih
plus minus 3,6 dari nilai meannya atau sentral tendensinya. Berarti karena saya tahu sentral tendensinya itu 6, kurang lebih datanya itu 6 kurang 3 sampai 6 tambah 3. Seperti itu. Itu yang disebutkan sebagai variansi. Standar deviasi. Gitu. Dia mengukur rata-rata simpangan dari masing-masing data ke sentral tendensinya. Oke. Jadi untuk pengukuran persebaran, sebenarnya di sini saya mau fokus kedua ini dulu aja, standar deviasi dan kuantil, tapi untuk memberikan sedikit spoiler, kita nanti akan bertemu dengan yang namanya variansi, di mana variansi ini sebenarnya hanyalah simplifikasi nilai dari standar deviasi gitu. Jadi kalau misalkan standar deviasi itu adalah rumusnya seperti ini ya. Jadi dikuadratkan, ditotalin, kemudian diakarin. Secara singkatnya di sini saya punya gambar. Oke, jadi bedanya dari variansi dan standar deviasi adalah variansi adalah standar deviasi kuadrat atau nilai dari variansi yang tanpa diakarkan, seperti itu. Itu singkatnya itu adalah simplifikasi dari nilai standar deviasi dan yang paling sering digunakan dalam mengukur atribut dari persebaran suatu data. Oke. Untuk part ini kita selesaikan di sini. Untuk part selanjutnya kita akan bahas lagi bagaimana sih cara melihat data secara keseluruhan lengkap dengan mempertimbangkan sentral tendensi dan pengukuran persebaran dari suatu data. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya.